Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parahita Parmafitri dari kelas 3 KBS 3, NIM 173-13010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir saya. Ini adalah laporan akhir saya dengan judul Perencanaan Jaringan Distribusi Air Bersih di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil perencanaan ini dikarenakan air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Dengan pentingnya peran air dalam kehidupan sehari-hari, mengharuskan adanya upaya pengolahan hingga pendistribusian air, terutama untuk daerah yang terbilang krisis akan air bersih. Salah satunya dapat kita jumpai di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Dan pada tanggal 4 Oktober 2019 lalu, terdapat suatu diskusi rutin antara Malang Pos dengan Kasih Tantrip Kecamatan Kalipare. Mereka membahas mengenai potensi kurangnya air bersih di Kecamatan Kalipare, dan ternyata terdapat 9 desa di kecamatan tersebut terbilang kekurangan air bersih, sehingga mereka mendapatkan dropping air dari pemerintah dan warga dengan terpaksa harus menghemat air yang telah mereka dapatkan. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, serta bertambahnya jumlah fasilitas umum yang ada di suatu daerah, menyebabkan kebutuhan air semakin lama semakin meningkat. Maka dari itu, perlunya dilakukan perencanaan jaringan distribusi air ini. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam perencanaan ini, yang pertama yaitu berapakah proyeksi penduduk di tahun 2029, berapa debit air bersih yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sistem jaringan pipa agar kebutuhan air tersebut terpenuhi di kecamatan tersebut, kemudian berapa dimensi pipa dan reservoir, kemudian berapakah anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk perencanaan tersebut. Untuk tujuannya, yang pertama menghitung proyeksi jumlah penduduk selama 10 tahun mendatang di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Yang kedua, menghitung debit air bersih yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air. Yang ketiga, menentukan sistem jaringan pipa distribusi air baku guna kebutuhan air bersih. Kemudian 4, menghitung dimensi pipa distribusi air bersih serta reservoir. Yang terakhir yaitu menghitung anggaran biaya dalam pembuatan jaringan pipa distribusi. Selanjutnya, adapun batasan masalah yang diambil. Yang pertama yaitu proyeksi penduduk dihitung selama 10 tahun ke depan. Kedua, tidak menghitung struktur reservoir. 3, tidak membahas mengenai metode kerja. 4, tidak menghitung struktur jembatan pipa. Dan yang terakhir, tidak membahas mengenai proses pengolahan air baku. Adapun ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan jaringan distribusi air, yaitu proyeksi penduduk, di mana proyeksi penduduk ini dihitung dengan 3 metode, yaitu metode aritmatika, geometrik, serta eksponensial. Kemudian untuk metode aritmatika, rumusnya yaitu PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus N kali R. Sedangkan untuk metode geometrik yaitu PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus R pangkat N. Sedangkan untuk metode eksponensial yaitu PT sama dengan P0 dikalikan E pangkat R kali N. Sedangkan R sendiri menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut. Untuk rumus R sendiri yaitu jumlah penduduk tahun akhir, tahun B itu tahun akhir dikurangi jumlah penduduk tahun awal diper jumlah penduduk tahun awal. Sedangkan dalam menghitung standar deviasinya nanti digunakan rumus akar sigma XI min XR kuadrat diper N min 1. Selanjutnya yaitu mengenai debit kebutuhan. Di debit kebutuhan ini ada yang dinamakan kebutuhan air domestik. Kebutuhan air domestik ini biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian kebutuhan air non-domestik. Kebutuhan air non-domestik ini berkaitan dengan fasilitas umum yang ada. Sedangkan untuk kebutuhan total dengan rumus QR sama dengan QD ditambah QND ditambah QHA. QHA itu adalah tingkat kehilangan air. Selanjutnya juga terdapat faktor penggunaan air, di mana terdapat faktor hari maksimum serta faktor jam puncak.
Untuk faktor hari maksimum, nilainya 1,1 hingga 1,25 dari kebutuhan rata-rata, sedangkan faktor jam puncak yaitu 1,5 hingga 2 dari kebutuhan rata-rata. Untuk debit andalan nantinya, terdapat rumus P sama dengan M per N plus 1 dikali 100%, di mana P ini merupakan probabilitas, sedangkan M merupakan data keberapa nantinya akan dituju, dan N adalah menunjukkan jumlah data. Selanjutnya, mengenai dimensi pipa dan reservoir. Dalam menghitung dimensi pipa, tentunya kita harus mengetahui debit. Untuk rumus dari debitnya sendiri yaitu Q sama dengan V kali A, kemudian ada hilang tinggi tekan atau HF sama dengan Q per 2,785 dikalikan C pangkat 1,85 dikali D pangkat 2,63, kemudian hasil tersebut dipangkatkan 1,85, seperti berikut ini. Untuk C ini menunjukkan koefisien kekasaran pipa. Kemudian terdapat hukum Bernoulli, seperti ini. Kemudian juga terdapat kontrol, di mana Q hitung harus lebih dari Q kebutuhan. Kemudian untuk sisa tekannya bernilai 10 hingga 100. Kemudian untuk dimensi dari reservoir sendiri, jumlah pemakaian itu sama dengan jumlah jam dikalikan persen pemakaian per jam. Untuk supply per jamnya 100% dibagi 24 jam. Kemudian ada persen jumlah supply seperti ini. Kemudian juga ada penentuan surplus atau defisit dengan cara jumlah pemakaian dikurangi jumlah supply. Apabila nanti hasilnya menunjukkan positif, berarti itu menunjukkan surplus. Apabila nanti negatif, berarti itu adalah defisit. Kemudian, menghitung volume reservoir. Dalam hitung volume reservoir ini, rumusnya yaitu persentase volume dikalikan Q kebutuhan, kemudian dikalikan waktu. Waktu ini merupakan asumsi dari pengisian penuh reservoir tersebut. Selanjutnya, untuk rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biaya ini, rumusnya yaitu jumlah volume dikalikan harga satuan pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya, ke bab selanjutnya yaitu metodologi. Apabila kita ingin memulai suatu perencanaan, kita harus memiliki beberapa data, yaitu data penduduk serta fasilitas umum, data debit sumber air, kemudian peta topografi, serta harga satuan pekerjaan. Untuk data fasilitas umum dan penduduk ini kita proyeksikan, kemudian dianalisa untuk kebutuhan domestik serta non-domestiknya. Sedangkan untuk data debit sumber air, dianalisa mengenai debit andalannya, peta topografi dibuat skema jaringan pipa. Kemudian ketiga elemen ini nantinya kita analisa untuk debit dan skemanya. Setelah itu, memasuki perhitungan dimensi pipa, apabila sisa tekan lebih dari 100 atau kurang dari 10, maka digunakanlah bak pelepas tekan atau pompa. Sedangkan kalau sudah memenuhi kriteria ini, maka bisa dilanjutkan kepada perhitungan volume reservoir. Kemudian masuk ke rencana anggaran biaya. Kemudian untuk harga satuan bahan dan upah ini nantinya akan dihitung analisa harga satuan pekerjaannya atau HSP, kemudian juga dilanjutkan dengan RAB, kemudian selesai. Selanjutnya adalah data perencanaan. Berikut adalah data perencanaan yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Ini adalah data jumlah penduduk selama 10 tahun terakhir. Kemudian ini adalah data jumlah fasilitas umum. Kemudian ada jumlah murid di tiap desanya pada tahun 2019. Kemudian ada juga luasan pasar di tiap desa. Terus ini untuk debit sungai. Sungainya menggunakan Sungai Brantas untuk sumbernya. Ini adalah data debit 10 tahun terakhir dengan debit selama bulanan. Selanjutnya juga diperlukan HSPK. Berikut adalah analisa data. Yang pertama, perhitungan proyeksi penduduk, kemudian perhitungan debit kebutuhan,
kemudian membuat skema jaringan distribusi, rencana anggaran biaya, habis skema jaringan distribusi yaitu adalah perhitungan dimensi pipa dan reservoir, selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya. Berikut akan saya tampilkan mengenai perhitungan proyeksi penduduk. Nah, di dalam perhitungan proyeksi penduduk ini, awal pertamanya kita hitung nilai R rata-rata. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan seperti ini. Kemudian itu dilakukan kemudian di rata-rata. Untuk di Desa Arjosari misalnya, ini sebesar 0,017. Setelah diketahui nilai R rata-rata, kemudian dilakukan perhitungan proyeksi dengan metode aritmatika, geometrik, serta eksponensial. Seperti berikut misalkan, untuk metode aritmatika, rumusnya PT sama dengan P0 dikalikan 1 plus N kali R, di mana P0 ini merupakan jumlah penduduknya yaitu 7.835 orang, kemudian dikalikan 1 ditambah N-nya 1, dikalikan R, R-nya yaitu 0,017 mendapatkan hasil sebesar 7.970 orang. Untuk metode geometrik juga sama hasilnya, sedangkan untuk metode eksponensial sebesar 7.971 orang. Ini adalah gambaran proyeksi penduduk di Desa Arjosari, berdasar juga disertakan jumlahnya. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung standar deviasi dengan rumus yang telah saya jabarkan seperti tadi, dan didapatkan standar deviasi sebesar 409. Ini merupakan hasil standar deviasi di Desa Arjosari untuk di metode aritmatika, geometrik, serta eksponensial. Dan dari ketiga standar deviasi ini dipilih standar deviasi yang paling kecil, yaitu terletak pada metode aritmatika, sehingga jumlah penduduk tahun 2029 di Desa Arjosari sebesar 9.187 jiwa. Kemudian, hal itu dilakukan dengan desa-desa yang lain, sehingga jumlah penduduk di Kecamatan Kalipare pada tahun 2029 diperkirakan sebesar 96.106 penduduk. Setelah itu dilakukan perhitungan proyeksi fasilitas umum. Untuk perhitungan proyeksinya menggunakan perbandingan seperti biasa. Misalkan penduduk tahun 2019 sebesar 7.835, sedangkan penduduk 2029 9.178, dan jumlah sekolah di tahun 2019 sejumlah 8. Jadi rumusnya seperti ini. Fasilitas tahun ke N dibagi 8, yaitu jumlah sekolah, sama dengan jumlah penduduk tahun 2029 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2019. Sehingga hasilnya fasilitas tahun ke 2029 itu sejumlah 9. Ini adalah rekapitulasinya. Kemudian juga mengetahui jumlah pelajar di Kalipare. Untuk jumlah pelajar juga sama diproyeksikan seperti proyeksi fasilitas penduduk. Seperti proyeksi fasilitas umum yang baru tadi dijelaskan. Ini adalah jumlah pelajar yang sudah diproyeksi. Kemudian juga mengetahui luas lahan pasar. Untuk luas lahan pasarnya ini dihitung melalui Google Earth. Untuk luas lahan pasarnya sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu untuk kebutuhan air. Di sini saya akan menampilkan kebutuhan air. Untuk yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan domestik. Pertama, untuk sambungan rumah, yaitu menentukan kategori kota. Untuk kategori kota di Kecamatan Kalipare ini, yaitu adalah kota kecil, kemudian menentukan tingkat pelayanannya dan ditentukan sebesar 70%. Setelah itu menghitung jumlah jiwa terlayani dengan cara 70% tadi kita kalikan dengan jumlah penduduk, sehingga hasilnya sebesar 6.431 jiwa. Kemudian
Juga menghitung jumlah pemakaian dengan cara jiwa terlayani dikalikan konsumsi air rata-rata. Untuk konsumsi air rata-rata sendiri ini sebesar 100 liter jiwa per hari, sehingga didapatkan hasil 643.073 liter per hari. Ini adalah tabel perhitungan sambungan rumahnya untuk di tiap desa. Kemudian ada perhitungan hidran umum. Awalnya ditentukan tingkat pelayanannya. Kita ambil nilai sebesar 30%. Kemudian menghitung jumlah jiwa terlayani dengan cara mengalikan 30% tersebut dengan jumlah penduduk. Kemudian menghitung jumlah pemakaian dengan cara jiwa terlayani ini kita kalikan dengan konsumsi air rata-rata. Dengan hasilnya akhirnya sebesar 82.681 liter per hari. Ini adalah perhitungan kebutuhan hidran umumnya di tiap masing-masing desa. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan non-domestik. Untuk perhitungan kebutuhan non-domestik ini dihitung tiap fasilitasnya dan sesuai dengan pedoman kategori kota dari PU. Ini menggunakan kategori kota 1, 2, 3, 4. Untuk puskesmas sebesar 0,023, kemudian untuk fasilitas pendidikan 0,265, tetapi ini hanya di desa Kalipare, bukan di kecamatan Kalipare. Dihitung sampai dengan kebutuhan di pasar. Kemudian direkap untuk kebutuhan total non-domestiknya sih. Sehingga hasilnya seperti tabel berikut. Untuk perhitungan kebutuhan air total, awalnya kebutuhan domestik ditambahkan dengan kebutuhan non-domestik, sehingga hasilnya sebesar 8,852 liter per detik. Kemudian total kebutuhannya tadi, QRT ini, kita tambahkan kehilangan air 20%. Maksudnya 20% dari QRT juga. Sehingga hasilnya 0,011 meter kubik per detik. Seperti berikut ini. Kemudian untuk faktor penggunaan air dikalikan 1,15 untuk FHM, kemudian FJP 1,75. Kemudian untuk debit andalan, awalnya diurutkan data keseluruhan dari debit yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian dihitung probabilitasnya dengan cara P sama dengan M per N plus 1 kali 100%. Akhirnya mendapatkan hasil seperti tabel di sini. Kemudian dikarenakan direncanakan Q-nya 90% dan di sini tidak ada yang menunjukkan pas 90%, akhirnya dilakukan metode interpolasi dan didapatkan Q 90% sebesar 47,941 meter kubik per detik. Kemudian ini adalah kurva durasi debitnya. Berikut adalah layout dari jaringan yang nantinya direncanakan. Ini adalah mata airnya, kemudian akan dipompa, kemudian masuk ke reservoir. Di sini saya menggunakan pengairan secara pompa dikarenakan elevasi dari mata air ke daerah yang dilayani itu elevasi mata airnya lebih rendah daripada daerah yang dilayani, sehingga memerlukan pompa. Kemudian ini nanti dibagi di tiap desa-desanya. Untuk jarak tiap node sebesar 100 meter dikarenakan agar nanti dalam perencanaannya lebih detail. Selanjutnya, adapun perhitungan dimensi pipa dan reservoir. Yang pertama, yaitu menentukan elevasi tanah di tiap titik node dengan cara interpolasi, kemudian menghitung delta H atau beda tinggi dengan cara elevasi awal dikurangi elevasi akhir, kemudian memasukkan data panjang atau jarak tiap node, memasukkan data debit untuk tiap daerah yang dilayani, seperti perhitungan sebelumnya, kemudian menentukan V asumsi.
Untuk V asumsi sendiri direncanakan 0,3 untuk minimalnya dan maksimum sebesar 4 meter per detik. Kemudian menentukan diameter pipa, Dmin, dan Dmax. Untuk di perencanaan ini misalkan Dmin sebesar 0,1877 meter, sedangkan Dmax-nya sebesar 0,6855 meter. Kemudian ditentukan misalkan memakai diameter sebesar 8 inci atau sama dengan 0,203 meter. Kemudian menghitung slope tanah dengan cara elevasi awal dikurangi elevasi akhir dikalikan delta H. Kemudian menentukan koefisien kekasaran pipa. Dalam perencanaan ini mengambil koefisien pipa PVC sebesar 120. Kemudian menghitung luas penampang pipa dengan rumus A sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Jika menggunakan diameter 0,203 berarti menghasilkan 0,032 meter persegi. Setelah itu dihitung kecepatan pengaliran dengan cara V sama dengan Q per A sama dengan 0,111 dibagi 0,032. Hasilnya sebesar 3,414. Selanjutnya menghitung hilang tinggi tekan atau HF seperti rumus yang sebelumnya saya jelaskan. Dan nilai HF yang didapat sebesar 5,988 meter. Kemudian, menentukan elevasi pipa dalam perhitungan ini akan ditentukan dengan mengurangi kedalaman pipa yang nantinya diinginkan. Kemudian, menghitung elevasi tinggi energi. Untuk menghitung elevasi tinggi energi ini menggunakan persamaan Bernoulli, di mana di bagian hulu menggunakan rumus kiri, sedangkan bagian hilir menggunakan sisi kanan. Dan mendapatkan hasil untuk di bagian hulu sebesar 212,205, sedangkan di bagian hilir sebesar 218,983. Kemudian, ada pula juga menghitung sisa tekan. Dengan rumus P2 per gamma sama dengan elevasi tinggi energi yang di hulu dikurangi elevasi tinggi hilir, dan mendapatkan hasil sebesar 6,779. Kemudian dikontrol debitnya, seperti syarat tadi, apakah memenuhi atau tidak. Kemudian ada perhitungan dimensi reservoir untuk jumlah pemakaiannya, misalkan 7 jam dikalikan persen pemakaiannya 0,75, sehingga hasilnya 5,25. Kemudian menghitung supply per jam. Dilanjutkan dengan menghitung jumlah supply, kemudian menghitung surplus serta defisit. Di sini surplus sebesar 23,92%. Dilanjutkan dengan perhitungan persentase volume reservoir. Perhitungan volume reservoir. Misalkan volume reservoir tadi sebesar 27,67% dikalikan kebutuhan air 0,11 dikalikan waktu asumsi penuhnya diasumsikan 1 jam sehingga mendapatkan hasil 110,221 meter kubik. Akhirnya direncanakan dengan dimensi seperti berikut, 7 kali 6 kali 3, dan mendapatkan volume sebesar 126 meter kubik. Kemudian dihitung kapasitas bergunanya, karena harus ditambahkan tinggi ruang udara, kemudian dengan kapasitas mati. Untuk tinggi ruang udaranya 1,3 dan kapasitas mati 0,2. Sehingga nanti dimensinya panjang 7 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter dengan volume 147 meter kubik. Setelah itu, juga dihitung rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biayanya, seperti di file berikut ini. Pertama, hitung analisa harga satuan pekerjaannya, mulai dari pekerjaan pendahuluan, yaitu membersihkan lapangan, memasang bowplank, kemudian juga terdapat pekerjaan tanah, yaitu pekerjaan 1 meter kubik pekerjaan galian tanah biasa, tanah keras, kemudian juga ada pengurukan kembali galian tanah dan pengurukan dengan pasir uruk.
Kemudian terdapat pekerjaan beton yang terdiri dari pekerjaan lantai kerja beton bertulang K250, pembesian 1 kg dengan besi polos, memasang bekisting untuk lantai, untuk dinding, kemudian pemasangan pipa dengan diameter tertentu. Kemudian setelah itu dihitung rencana anggaran biayanya. Setelah menghitung analisa harga satuan pekerjaannya ini, dihitung rencana anggaran biayanya dengan cara mencari dahulu volume tiap pekerjaan, setelah itu dikalikan harga satuan tiap item pekerjaan, sehingga untuk rencana anggaran biayanya sejumlah 66.846.773.742 rupiah,59 dikalikan PPN 10%, kemudian jumlah totalnya 60.162.368,33 dan dibulatkan menjadi 60.162.097.000 rupiah. Berikut adalah rekapitulasi tiap item pekerjaannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.